Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 sensor jarak akan mempresentasikan hasil dari sensor kami, yaitu dengan tema sistem kontrol otomatis ketinggian air berbasis sensor jarak. Dengan anggotanya dengan saya sendiri, Sadiqa Fadilah. Saya Bagas Wali Rahmat. Selanjutnya dilanjutkan video selanjutnya. Soldier boy, I been it. Why me crack it? Why me roll? Why me crack that soldier boy? That Superman and all. Now why me crack that soldier? 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 Now what? Soldier boy, I been. Belum lanjut ke part selanjutnya atau ke proses selanjutnya, di sini saya akan mempresentasikan abstrak kami terlebih dahulu. Nah, jadi sistem kontrol otomatis ketinggian air berbasis sensor jarak merupakan alat yang dirancang untuk memantau dan mengendalikan tinggi air dalam tandon secara otomatis. Nah, sistem ini menggunakan sensor ultrasonik HCSR04 atau sensor jarak untuk mengukur ketinggian air. Kemudian digunakan juga Arduino Uno sebagai pengendali utama, relay untuk mengontrol pompa air secara otomatis, kemudian ada buzzer sebagai indikator kondisi tandon. Nah, data ketinggian air ditampilkan pada LCD I2C dan disimpan ke kartu SD dengan bantuan modul RTC DS3231 sebagai penanda waktu pencatatan. Hasil perancangan menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi perubahan ketinggian air secara real time, mengaktifkan pompa saat air berada di bawah batas minimum, dan mematikan pompa saat mencapai batas maksimum yang telah ditentukan. Dengan adanya sistem ini, proses pengisian air menjadi lebih efisien, mengurangi pengawasan manual, serta meningkatkan keandalan pengelolaan sumber daya air. Nah, kata kuncinya ada Arduino Uno, sensor HCSR04, kontrol otomatis, ketinggian air, dan data login. Jadi sensor kami ini membantu kita atau membantu ketika sudah jadi, nah, membantu petani untuk mengawasi pengisian penyimpanan air secara otomatis, sehingga tidak perlu lagi diawasi secara manual yang menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu. Nah, jadi bisa ditinggal dan itu akan otomatis berhenti ketika batas air sudah tercapai. Nah, yang dimana ketika batas itu sudah tercapai, pompa otomatis mati. Kemudian meningkatkan juga keandalan dalam pemakaiannya. Ketika kita sudah belajar, maka kita akan gampang menggunakannya, dan itu juga lebih efisien dibandingkan dengan pengisian manual, karena pengisian manual bisa berlebih atau kekurangan air juga. Nah, jadi sekian abstrak dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisha Kartika Rifani dengan NPM 2314071026. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem kontrol otomatis, yaitu dengan ketinggian air berbasis sensor jarak. Pertama yaitu ada pendahuluan, di mana air merupakan salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk keperluan rumah tangga, pertanian, maupun industri. Dalam penggunaannya, ketersediaan air pada tangki atau bak penampung harus selalu dijaga agar tidak mengalami kekurangan maupun kelebihan kapasitas. Namun, pengontrolan ketinggian air secara manual seringkali kurang efektif karena membutuhkan pengawasan secara terus-menerus. Selain itu, kelalaian penggunaan dapat menyebabkan pemborosan air maupun kerusakan pada pompa.
Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu mengontrol ketinggian air secara otomatis. Nah, perkembangan teknologi mikrocontroller dan sensor saat ini kemungkinan pembuatan sistem kontrol yang lebih praktis dan efisien. Salah satu yang dapat digunakan adalah sensor ultrasonik HC-SR04 yang berfungsi untuk mengukur jarak permukaan air terhadap sensor. Data hasil pengukurannya kemudian diproses oleh mikrocontroller untuk menentukan kondisi ketinggian air dalam tangki. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, sistem dapat mengaktifkan atau menonaktifkan pompa secara otomatis. Nah, dengan demikian proses pengisian air ini menjadi lebih kontrol atau akurat. Nah, sistem kontrol otomatis ketinggian air berbasis sensor jarak ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air dan energi listrik. Selain mampu mengurangi keterlibatan manusia dalam proses pengawasan, sistem ini juga dapat meminimalkan resiko tangki meluap atau kebiasaan air. Informasi ketinggian air dapat ditampilkan melalui LCD sehingga penggunaan dapat memantau kondisi tangki secara langsung. Dengan adanya sistem ini, pengelolaan air menjadi lebih efektif, aman, dan modern. Oleh karena itu, perancangan sistem kontrol otomatis ini dengan ketinggian air perlu dilakukan secara solusi terhadap permasalahan pengelolaan air yang masih dilakukan secara manual. Lanjut ke tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu yang pertama untuk merancang sistem kontrol otomatis ketinggian air berbasis sensor jarak atau ultrasonik. Yang kedua, untuk mengukur dan memantau ketinggian air secara real time menggunakan sensor. Dan yang ketiga, untuk mengendalikan pompa air secara otomatis berdasarkan tinggi permukaan air di dalam tangki. Yaitu ada manfaat. Yang pertama, untuk memudahkan penggunaan dalam memantau dan mengontrol ketinggian air. Yang kedua, untuk mengurangi resiko tangki air meluap atau kosong. Yang ketiga, menghemat penggunaan air dan energi listrik. Yang keempat, untuk meningkatkan efisiensi kerja karena sistem dapat beroperasi secara otomatis. Dan yang kelima, menjadi sarana pembelajaran penerapan sensor, mikrocontroller, dan sistem kontrol otomatis. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan merangkai skematik. Yang pertama, kita hubungkan jalur 5pi ke jalur positif. Kemudian untuk GND kita hubungkan ke jalur negatif. Nah, sebentar saya rapikan. Nah, di sini breadboard sudah tersambung dengan Arduino Uno. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke LCD. Untuk VCC kita sambungkan ke positif, GND ke negatif, kemudian untuk SDA kita sambungkan ke jalur A4 dari Arduino, dan SCL kita sambungkan ke A5 dari Arduino. Oke, sebentar saya rapikan. Oke, di sini semuanya sudah terhubung. Selanjutnya kita melanjutkan ke RTC. Untuk VCC kita hubungkan ke jalur positif juga dari breadboard. Untuk GND tetap sama, kita hubungkan ke jalur negatif dari breadboard. Selanjutnya SDA kita hubungkan juga ke jalur A4 dari Arduino, dan SCL juga kita hubungkan ke jalur A5 dari Arduino. Nah, karena di sini semua sudah terhubung dari RTC, selanjutnya kita lanjut ke sensor jarak atau sensor ultrasonik.
Yang pertama, di sisinya juga kita hubungkan ke jalur positif dari breadboard. Kemudian ada jalur ground ke jalur negatif juga. Untuk trik kita hubungkan ke jalur D8 pada Arduino Uno dan echo pada jalur D9. Oke, saya rapikan dulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan sintak yang kami gunakan, yaitu sintak sensor jarak. Yang pertama di sini ada library dari library-nya ada WIRH,
library dari LCD, RTC, MMC, dan SD card. Terus ini ada sintak dari LCD-nya. Terus di sini juga ada sintak dari RTC-nya. Terus di sini ada juga sintak dari SD card-nya. Terus di sini ada sensornya, di mana di sini untuk trig pin 8 dan ECU pin 9. Dan di sini juga ada sintak dari relay dan buzzernya, di mana kami menggunakan relay pin 6 dan buzzernya pin 7. Dan di sini ada tinggi tandonnya, yaitu tuh untuk ketinggian wadahnya, tinggi tendon airnya berapa. Seperti contohnya ini ada 25 tinggi wadahnya, dan batas atasnya 20, batas bawahnya 0. Dan ini untuk sintak pompanya. Terus di sini ada sintak buzzer timer, di mana kalau waktu yang telah kami tentukan, buzzernya akan berbunyi di waktu yang dibutuhkan selama berapa detik. Ada pencet up, dan ini adalah sintak untuk memunculkan teknik pertanian dan kelompok 6 sensor jarak. Terus di sini juga ada RTC, sintak RTC untuk aktif. Terus di sini juga ada sintak dari pin output, pin output, dan buzzer pin output. Terus di sini juga ada port lock, yaitu untuk menunjukkan waktu sekarang pada CD. Juga di sini ada terus sebelum validasi, ini awalnya nggak ada. Ini awalnya nggak ada, tapi ditambahkan dari set persamaan dan kalibrasi yang telah didapatkan di Excel, lalu dipindahkan ke sini untuk melakukan validasi. Makanya ada sintak ini. Terus di sini juga untuk validasi, ini juga awalnya nggak ada, ini ditambahkan untuk validasi. Terus di sini untuk ada juga kontrol pompanya, di mana pompanya statusnya on. Terus ada sintak buzzer lagi, dan juga untuk sintak persennya. Ini tinggi 1 meter per persen. Atas pompa, on off. Dan juga di sini ada serial sintaknya, yaitu airnya berapa dan tingginya berapa. Ini juga sintak SD card, yaitu untuk menyimpan data-data yang dihasilkan di memory card. Terima kasih, mungkin cukup sampai situ aja. Jadi komponen yang kami pakai untuk sistem kontrol otomatis kami, yang pertama itu ada Arduino Uno, ini sebagai otak dari sistemnya. Yang kedua ada LCD untuk menampilkan di serial monitornya, untuk menampilkan tulisan-tulisan. Yang ketiga itu ada RTC untuk memunculkan waktu dan lain-lain. Lalu ada sensor jarak. Selanjutnya ada MMC untuk menyimpan data. Lalu setelah semua komponen itu, yang paling penting juga ada gearbox untuk menyambungkan semua komponen agar dapat berjalan dengan baik. Lalu kita ada alarm untuk pengingat kalau pompa kita off, itu ada buzzer. Selanjutnya ada relay sebagai kontrol otomatisnya. Selanjutnya ada aktuatornya, yaitu kita menggunakan pompa mini. Selanjutnya ada baterai, lalu ada konektor baterai. Sekian, terima kasih. Jadi kegiatan selanjutnya yaitu kita akan merakit
relay dengan pompa. Nah, pompa itu kan sebagai aktuator, relay sebagai saklarnya. Kita juga menggunakan konektor sebagai penyalur energi. Terus dari konektor kita masukkan ke tengah relay atau komnya. Oke, kita pasang ke kom ya guys ya. Lalu selanjutnya kita akan memasang plus pompa atau kabel merahnya ini ke NO nya dari relay. Lalu langkah selanjutnya kita akan menyambungkan kabel hitam ini atau min dari pompa dan min dari konektor kita sambungkan. Lalu setelah selesai kita pasangkan ke baterai. Setelah selesai semua kita tinggal pasang ke rangkaian. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan merangkai alat sensor jarak. Yang saya akan menunjukkan komponen-komponennya. Yang pertama yaitu ada Arduino Uno. Terus yang kedua ada LCD. Yang ketiga ada RTC untuk memunculkan waktu. Lalu ada MMC. MMC ini untuk menyimpan data. Selanjutnya ada relay untuk saklar otomatis, lalu ada konektor baterai untuk menyalurkan tegangan arus listrik, dan ada sensor jarak. Lalu kita menggunakan tegangannya baterai ABC 9 volt. Untuk aktuatornya kita menggunakan pompa mini 5 volt. Lalu ada buzzer untuk alarm. Lalu kita menggunakan kabel jumper. Dan itu kita menggunakan kabel port untuk menyambungkan ke laptopnya. Ya, di sini saya akan langsung mulai merangkai. Yang pertama kita menggunakan kabel jumper terlebih dahulu. Kabel jumper ini kita sambungkan ke ground Arduino, lalu ke 5V Arduino. Setelah itu kita sambungkan ke papan rangkaian. Ground ke ground. Dan 5V ke plus. Selanjutnya kita akan memasang LCD, merangkai LCD. Yang pertama di sini LCD ada ground, VCC, SDA dan SCL. Ground ke ground. Lalu VCC ke 5V dari Arduino. Setelah itu kita akan memasang kembali untuk Arduino nya di pin A5 dan A4. Lalu kita pin A5 dan 4 ini kita sambungkan ke papan rangkaian. Kita pasang sebelah sini saja. Setelah itu untuk SDA dan SCL LCD kita sambungkan ke pin A5 dan A4. Untuk SDA yaitu ada di kabel hijau, kita sambungkan pada pin A4. Lalu SCL di pin A5. Akan memasang MMC. Di MMC di pinnya ada CS, SCK, MOSI, MISO, PCC dan GND. Seperti awal tadi, GND ke ground, papan rangkaian dengan PCC.
Lalu kita sambungkan ke papan rangkaian. Selanjutnya pin CS kita pasangkan ke pin 4 di Arduino Uno ya. Di sini. Selanjutnya kita akan memasang pin SCK di 13 di Arduino. Di sini yaitu ada lagi pin MOSI dan MISO, kita pasang ke pin 11 dan 12 di Arduino. Selanjutnya kita akan memasang RTC. Di RTC ada pin SCL, SDA, VCC dan GND. Untuk GND sama seperti MMC, kita pasangkan ke papan rangkaian dengan VCC. Lalu untuk pin SCL dan SDA nya kita pasangkan ke pin A4 dan A5 yang tadi disambungkan ke Arduino. Selanjutnya kita akan memasang sensor jarak. Untuk ground dan VCC kita sambungkan ke papan rangkaian. Lalu selanjutnya kita akan memasang pin trig dan echo dari sensor ke Arduino. Kita akan memasang trig ke pin 8 di Arduino dan echo di 9. Selanjutnya kita akan memasang buzzer untuk alarm. Buzzer kita pasangkan ke papan rangkaian lalu kita sambungkan. Untuk plusnya kita sambungkan ke untuk plus kita sambungkan ke pin 7 dari Arduino. Lalu kita punya pompa dan relay sebagai saklar otomatis. Untuk pompanya sudah kita sambungkan konektor ke COM relay dan plus dari pompa ke NO relay. Nah, untuk bagian dari minus dari relay dan konektor maksudnya dari minus dari konektor dan pompa kita gabungkan menjadi satu. Lalu di pin relay ada VCC, GND dan input. Untuk VCC dan GND kita masukkan ke papan rangkaian. GND ke GND, VCC ke VCC. Lalu untuk minus dari buzzer ini kita sambungkan ke ground. Untuk input dari relay kita masukkan ke pin 6 di Arduino. Lalu setelah terpasang relay ke Arduino, kita konekkan baterai dan dari
dan kabel port. Kita pasangkan ke Arduino untuk menyambungkan ke laptop. Dan sekian, terima kasih. Inilah video rangkaian dari kami dari sensor jarak. MMC ready. Lalu LCD menyala, RTC juga berjalan untuk sensornya. Sensor juga menyala. Proses kalibrasi. Ini guys, ini bisa juga. Apa? Aduh, nggak kelihatan itu apa. Agak jauhan. Sip, akhirnya nyala. Agak getar dikit nggak apa ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Excel dari kalibrasi, di mana ini adalah data yang telah kami dapatkan untuk sensor jarak, di mana di sini kami mengambil 20 untuk kalibrasi itu mengambil 20 kali percobaan dengan jarak yaitu per 1 cm, di mana setiap data jarak yaitu kami melakukan 3 kali percobaan atau 3 kali pengulangan. Dan ini adalah untuk pengulangan sensor atau data sensornya, dan ini adalah untuk data kalibratornya. Baik, untuk membuat grafiknya yaitu yang pertama di sini kita klik insert, terus di sini kita klik chart, terus kita scatter yang pertama ini, terus ini kita klik kanan, select data, terus di sini kita klik add. Series name-nya itu kita klik yaitu data kalibrasi. Terus untuk series X-nya yaitu itu kita klik rata-rata dari kalibrator ya. Dan untuk series Y-nya yaitu rata-rata dari nilai sensor. Terus kita klik OK. Terus kita klik OK lagi. Dan telah muncul. Terus kita klik titik warna biru ini. Terus kita klik kanan. Kita klik add trendline. Terus di sini kita klik linear. Terus di sini kita klik display equation dan sini kita klik display R. Dan telah muncul nilainya.
Terus gimana nilai ini kita akan membuat persamaan, dan persamaannya yaitu X sama dengan Y plus 0,0018 dibagi 1,0139. Dan ini adalah rumus persamaan yang telah didapatkan dari data kalibrasi yang digunakan untuk sintak validasi nanti akan dimasukkan ke dalam sintak untuk melakukan uji validasi. Nilai sensornya, dan ini adalah nilai kalibrator, yaitu kami menggunakan 3 kali percobaan. Kemudian jarak. Terus di sini untuk memberi grafiknya yaitu kita klik insert, kita klik chart, semester pertama, kita klik kanan, select data, add. Terus kita di sini klik validasi. Untuk series X-nya yaitu rata-rata dari nilai kalibratornya, dan untuk series Y-nya yaitu rata-rata dari nilai sensor. Kita oke, terus kita oke lagi, setelah muncul, terus kita klik titik warna biru ini, klik kanan, kita klik ADD Trendline, terus di sini kita linear, terus kita klik display equation dan display R, dan muncul nilainya. Jadi sistem kontrol otomatis kami itu sistem on off-nya adalah dengan ketinggian air. Jika ketinggian air sudah mencapai batas yang telah ditentukan, maka pompa otomatis akan langsung off. Contohnya di perintah sintak kami, yaitu perintahnya 10 cm. Maka ketika ketinggian air sudah mencapai 10 cm, relay sebagai saklar otomatis langsung mengaktifkan pompa. Di sini kita sedang melakukan percobaan, yaitu buzzer sudah berbunyi, tandanya pompa sudah off. Di sini sudah pas 10 cm. Sekian, terima kasih. Pengambilan data ke set point pertama dari 6 cm sampai dengan 10 cm.
Oke. Semua berjalan dengan lancar. Ya, 9,9, hampir 10 cm. Pengambilan uji kinerja setting point 2, data 3 cm sampai 8 cm. Nah, buzzer sudah bunyi, pompa sudah berhenti, mau berjalan dengan lancar. Oke, terbaca di sensor 7, pengambilan uji kinerja sensor setting point 6, data 0 sampai 9 cm. Oke, buzzer sudah bunyi, semua berjalan lancar. Baik, di sini kita akan menjelaskan tabel uji kinerja dari kelompok 6 tentang sensor jarak, yang dimana di sini ada tabel uji kinerja taraf 1 dengan set point 6 sampai 10 cm. Nah, di sini juga ada tabel hari, ada tabel sensor, dan ada tabel pompa. Yang dimana sensor ini jarak-jarak sensornya seperti 7,88 itu pompanya dikatakan off, dan 9,12 itu pompanya juga masih off, sedangkan sensor jarak 5,8 itu pompa on. Jadi kalau misalnya airnya udah mencapai set point 6 itu pompanya akan on. Kalau melebihi dari 6 cm itu pompanya akan off. Nah, di sini juga ada tabel taraf 2 yaitu set point 3 sampai 8 cm, ada taraf 3 set point 11 sampai 13 cm, taraf 4 set point 4 sampai 7 cm, dan taraf 5 set point 13 sampai 16 cm, taraf 6 set point 0 sampai 9 cm, taraf 7 set point 7 sampai 20 cm, taraf 8 set point 1 sampai 15 cm. Selanjutnya kita ke grafik uji kinerja, di mana grafik uji kinerja juga ada 8 set point, yang dimana X-nya itu adalah waktu dan Y-nya itu adalah jarak. Nah, di sini kita bisa lihat uji kinerja set point 1, uji kinerja set point 2, set point 3, set point 4, set point 5, set point 6, dan set point 7 dan set point 8. Habis dari grafik uji kinerja, lanjut kita ke stabilitas dan grafik stabilitas. Nah, bisa dilihat teman-teman semuanya, di stabilitas itu kita memerlukan yang pertama pastinya waktu, setting point, data aktual sensor, data kalibrator. Nah, di stabilitas ini juga kita menggunakan 8 set point. Ini ada stabilitas
set point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8. Nah, teman-teman juga bisa lihat grafik stabilitas, yaitu di sini juga dijelaskan bahwa ada setting point 1, data aktual sensor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan sampai 8. Setting point 8, data aktual sensor 8, data kalibrator 8. Lanjut kita ke reliabilitas, di mana reliabilitas itu mempunyai data hari, data waktu, data kalibrator, dan data sensor atau jarak. Nah, di sini juga ada rumus reliabilitas yang dimana didapatkan adalah Corel dikali kalibrator dibagi dengan data sensor yang didapatkan adalah 0,0002246332. Begitupun dengan set point 2 Corel dikali dengan kalibrator dibagi dengan data sensor yang hasilnya segini. Sama juga dengan sensor point 3, sensor setting point 4, sensor setting point 5, setting point 6, setting point 7, dan setting point 8. Lanjut kita beralih ke keakurasian, di mana teman-teman bisa lihat bahwa di tabel akurasian ini itu ada SP, ada NA, SP, NA, SP dikurang NA. Nah, jadi perhitungannya yaitu SP dikurang dengan NA, dan dimana hasilnya jadi min 10. Lanjut, yaitu ada SP dikurang dengan NA dibagi N. N itu adalah jumlah dari datanya. Jadi hasilnya yang bisa teman-teman lihat segini. Lalu ada SP dikurang NA dibagi N dibagi SP, hasilnya segini. Lalu ada min 1 SP dikurang NA dibagi N dibagi SP, hasilnya segini, teman-teman bisa lihat. Lalu ada persen, di mana hasil dari 1 min SP dikurang NA dibagi N dibagi SP ini dikali dengan 100, yaitu sama dengan hasilnya segini, 100 di 100,952. Begitupun dengan tabel keakurasian set point 2 sampai dengan set point 8. Teman-teman bisa lihat set point 2, set point 3, set point 4, set point 5, set point 6, set point 7, dan set point 8. Nah, segitu penjelasan dari tabel Excel uji kinerja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu di sini kita ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu berdasarkan perancangan dan penerapan sistem kontrol otomatis ketinggian air berbasis sensor jarak ini dapat disimpulkan bahwa sistem mampu memantau ketinggian air secara real time dengan memanfaatkan sensor ultrasonik. Data yang diperoleh dari sensor ini diproses oleh microcontroller untuk mengendalikan pompa air secara otomatis sesuai dengan kondisi ketinggian air pada tangki. Informasi mengenai tinggi air dan status pompa dapat ditampilkan pada LCD sehingga memudahkan proses pemantauan.
Dengan demikian, tujuan perancangan sistem telah tercapai karena sistem dapat bekerja secara otomatis, efisien, dan membantu mengurangi pengawasan manual. Selain itu, penggunaan sistem ini dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan air serta meminimalkan pemborosan akibat kesalahan manusia. Lanjut, ada saran. Yang pertama itu menambahkan sensor cadangan untuk meningkatkan keadaan sistem, mengembangkan sistem agar dapat dipantau melalui smartphone atau internet. Yang ketiga, menggunakan pompa dengan kapasitas yang sesuai untuk memperoleh kinerja yang lebih optimal. Yang keempat, untuk melakukan kalibrasi sensor secara berkala agar hasil pengukuran tetap akurat. Dan yang terakhir, untuk menambahkan alarm atau notifikasi ketika